Bro, pernah kebayang gak internetan secepat kilat di tengah hutan, di puncak gunung, atau bahkan di jalanan, gak pakai remote, gak pakai buffering? Nah, di video kali ini kita bakal bahas tuntas tentang Starlink Mini internet satelit dari Elon Musk yang lagi hype banget. Selamat datang kembali di Cerdas AI, channel yang selalu update tentang teknologi dan inovasi terkini. Kita bakal kupas tuntas semua pertanyaan tentang Starlink Mini. Cocok banget nih buat lo yang suka traveling, hobi camping, atau tinggal di daerah yang susah sinyal. Bayangin internetan super ngebut di mana aja dan kapan aja. Tapi emang sekeren apa sih Starlink Mini ini? Berapa harganya? Apa bedanya sama Starlink biasa? Nah, semua pertanyaan itu bakal kita jawab di video ini. Dan yang paling penting, di akhir video gue bakal kasih tahu kapan Starlink Mini bakal masuk ke Indonesia. Jadi simak terus sampai habis ya bro. Ini kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyain sama viewers tentang Starlink Mini. Ayo kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bro, Starlink Mini tuh apaan sih? Simpelnya kayak gimana? Jadi gini bro, Starlink Mini itu kayak versi mininya Starlink, layanan internet satelit canggih punya Elon Musk. Bedanya Starlink Mini ini lebih compact, lebih ringan, dan udah ada router Wi-Fi bawaan. Bayangin internet super cepat dari satelit bisa lo bawa kemana-mana. Cocok banget buat lo yang suka traveling, camping, atau tinggal di daerah yang susah sinyal internet. Apaan bedanya Starlink Mini sama Starlink biasa? Kayak kembar tapi beda. Nah bro, biar lo makin paham, kita bahas nih perbedaan antara Starlink standar dan Starlink Mini. Pertama, dari segi ukuran, Starlink Mini itu jauh lebih kecil dan ringan, kayak laptop gitu. Beda banget sama Starlink standar yang gede dan lebih cocok dipasang permanen di satu tempat, kayak di atap rumah. Kedua, soal router Wi-Fi. Starlink Mini udah dilengkapi router Wi-Fi bawaan, jadi praktis banget. Kalau Starlink standar, lo perlu pakai router eksternal yang terpisah. Ketiga, harga. Starlink Mini lebih terjangkau dibanding Starlink standar. Perkiraan harga perangkat Starlink Mini sekitar 3,2 juta rupiah dan biaya langganannya Rp560.000 per bulan. Sedangkan Starlink standard perangkatnya dibanderol sekitar 5,9 juta rupiah dan biaya langganannya Rp750.000 per bulan. Keempat, kecepatan internet. Starlink standard bisa ngasih kecepatan download sampai 220 megabit per detik dan koneksi internetnya lebih stabil. Starlink Mini bisa mencapai 170 megabit per detik, tapi performanya bisa turun kalau dipakai di kendaraan yang lagi bergerak. Terakhir, ketersediaan. Untuk saat ini, Starlink standard udah tersedia di Indonesia, sedangkan Starlink Mini masih belum tersedia. Jadi intinya Starlink Mini lebih cocok buat lo yang butuh internet portabel dan praktis, sedangkan Starlink standar lebih ideal buat kebutuhan internet di rumah atau kantor yang butuh kecepatan dan stabilitas tinggi. Sekecil apa sih Starlink Mini ini? Bisa masuk kantong nggak? Tenang bro, Starlink Mini nggak sekecil dompet kok, ukurannya kira-kira segede laptop lah. Sekitar 12 kali 10 inci, beratnya sekitar 3 kg. Masih cukup ringkes buat dibawa dalam ransel atau tas travel lo. Jangkauannya seluas apa? Bisa sampai kutub utara nggak? Soal jangkauan, Starlink Mini pakai jaringan satelit yang sama kayak Starlink standar. Jadi cakupannya luas banget. Bisa diakses di banyak tempat di dunia, termasuk di daerah-daerah terpencil. Bisa dipakai traveling ke luar negeri nggak? Biar update story Instagram terus. Bisa banget bro,
Starlink Mini bisa lo bawa traveling ke luar negeri seperti Malaysia asalkan negaranya udah support layanan Starlink. Tapi ingat, kalau pakai di luar Indonesia lebih dari 2 bulan, lo harus balikin perangkatnya ke alamat awal pembelian. Bisa dipakai di mobil atau camper van nggak? Biar road trip makin asik. Buat yang hobi road trip atau camping, Starlink Mini juga bisa dipasang di mobil atau camper van. Tapi lebih optimal kalau kendaraan lagi diam ya, biar kecepatan internetnya maksimal. Kecepatannya gimana? Ngebut kayak Valentino Rossi nggak? Jadi gini, kecepatan internet Starlink Mini itu bervariasi tergantung lo lagi diem atau lagi jalan. Kalau Starlink Mini lo lagi stasioner alias diem anteng di satu tempat, kecepatannya bisa dibilang mantap. Rata-rata kecepatan download tertinggi yang bisa lo dapetin itu 170 Mbps bro. Uploadnya juga lumayan, bisa nyampe 15 megabit per detik latensi atau waktu delaynya sekitar 170 milidetik. Nah, kalau lagi apes, kecepatan terendah yang pernah tercatat itu 65 Mbps buat download dan 9 Mbps buat upload dengan latensi 148 ms. Tapi kalau lo lagi pakai Starlink Mini sambil jalan-jalan, misalnya di mobil, kecepatannya bakal agak turun. Rata-rata kecepatan download tertinggi saat bergerak itu sekitar 117 Mbps dan uploadnya 7 Mbps. Latensi juga naik dikit jadi 202 milidetik. Kecepatan terendah yang pernah tercatat saat bergerak itu 13 megabit per detik buat download dan 4 megabit per detik buat upload dengan latensi 238 milidetik. Intinya, Starlink Mini tetap ngasih koneksi yang stabil, baik saat lo diem maupun lagi bergerak. Tapi performa terbaiknya emang didapetin pas Starlink Mini lagi diem dan punya pandangan langit yang jelas. Harganya berapa bro? Bikin kantong jebol nggak? Nah, ini dia yang bikin penasaran. Harga Starlink Mini di Indonesia seharusnya sama kayak harga di negara-negara lain di luar Amerika, yaitu sekitar 3,2 juta rupiah buat piringannya dan 560 ribu rupiah per bulan buat unlimited data. Mudah-mudahan harganya nggak naik waktu masuk Indonesia nanti. Cara pasangnya gimana? Ribet kayak bikin SIM nggak? Santai aja bro, masang Starlink Mini gampang banget. Tinggal colok, buka aplikasinya, ikutin petunjuknya, beres. Nggak perlu jadi teknisi handal buat masangnya. Kalau hujan deras atau badai salju, gimana? Internetnya mati nggak? Kalau soal cuaca, emang hujan deras atau badai salju bisa ganggu sinyal Starlink Mini. Tapi secara umum, performanya tetap stabil kok. Yang penting, pastikan antena punya pandangan langit yang jelas ya. Bisa buat main game online nggak biar nggak lag? Buat gamer, Starlink Mini bisa banget dipakai buat main game online. Tapi ingat, ada batas data ya. Latensi Starlink Mini sekitar 0,2 detik. Jadi mungkin agak kurang ideal buat game yang butuh respon super cepat. Tapi buat game casual masih oke banget lah. Starlink Mini pakai baterai atau harus dicolokin terus? Starlink Mini nggak punya baterai internal, jadi harus dicolok ke sumber daya eksternal. Bisa pakai listrik rumah, pemantik rokok mobil, atau power bank. Bisa connect pakai kabel Ethernet nggak? Lah iya, Starlink Mini juga punya port Ethernet, jadi lo bisa connect pakai kabel LAN kalau butuh koneksi yang lebih stabil. Bisa dipakai buat usaha kayak warnet nggak? Starlink Mini cocok banget buat usaha kecil kayak warnet di daerah yang susah sinyal internet. Kecepatannya stabil dan bisa konekin banyak perangkat. Bisa dimatiin sementara nggak layanannya? Lo bisa pause layanan bulanan Starlink Mini kapan aja lewat aplikasinya. Jadi nggak perlu bayar bulanan kalau lagi mau berhenti pakainya. Apa hubungan Starlink Mini dengan EI? Kok kayak jauh banget? Nah, ini menarik bro. Starlink Mini sebagai penyedia internet
punya peran penting buat perkembangan teknologi AI. AI itu butuh internet cepat dan stabil buat ngolah data, belajar, dan komunikasi antar server. Starlink Mini bisa bawa internet kemana aja, termasuk ke daerah terpencil. Jadi AI bisa dipakai di mana aja, buat penelitian, pertanian, atau aplikasi lainnya. Seberapa awet Starlink Mini ini? Starlink Mini didesain tahan banting dan portabel. Asal dirawat dengan baik, bisa awet dipakai bertahun-tahun. Ada aplikasi khususnya nggak? Yap, ada aplikasi Starlink khusus buat ngatur antena, cek kecepatan internet, dan ngecek status layanan. Kapan Starlink Mini masuk Indonesia? Udah nggak sabar nih. Oke bro, sekarang kita sampai di pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu. Kapan Starlink Mini masuk Indonesia? Nah, berdasarkan informasi terbaru, Starlink Mini saat ini baru tersedia di Amerika Serikat. Secara bertahap, mereka juga mulai ngerilis di beberapa negara di Amerika Tengah kayak Panama dan beberapa negara di Eropa, contohnya Portugis. Sayangnya, Starlink Mini belum tersedia secara global, termasuk di Indonesia. Kenapa gitu bro? Jadi gini bro, ngeluncurin teknologi satelit kayak Starlink Mini itu bukan perkara gampang. SpaceX, perusahaan punya Elon Musk yang bikin Starlink, perlu memastikan semua infrastruktur, satelit, dan regulasi di setiap negara udah beres sebelum layanan ini bisa diluncurkan. Selain itu, permintaan Starlink Mini ini tinggi banget di seluruh dunia. Jadi, mereka harus ngerilisnya secara bertahap biar kualitas layanannya tetap terjaga dan semua pengguna bisa dapetin pengalaman internet yang maksimal. Tapi tenang aja, kabar baiknya kemungkinan besar Starlink Mini bakal masuk Indonesia tahun depan. Jadi, sabar dulu ya. Starlink Mini ini bakal sangat berguna banget buat daerah-daerah di Indonesia yang susah dijangkau internet kabel. Bayangin internetan super cepat di pelosok desa, di puncak gunung, atau di pulau terpencil. Pokoknya Starlink Mini ini worth the wait bro. Jadi Starlink Mini itu internet satelit canggih yang compact, portabel, dan cocok banget buat lo yang butuh internet cepat di mana aja. Harganya emang lumayan, tapi worth it kalau lo butuh koneksi internet yang handal dan stabil, terutama di daerah yang susah sinyal. Dengan hadirnya Starlink Mini di Indonesia, semoga akses internet bisa merata dan makin banyak orang yang bisa menikmati manfaatnya. Nah, gimana menurut lo tentang Starlink Mini? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lo. Sampai jumpa di video selanjutnya.